Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semuanya, pada hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, baru pertengahan ya, 13 Rabiul Awal, dan dengan keberkahan bulan Maulid ini, kita ingin coba membahas hadis-hadis Nabi, atau mungkin juga doa, juga mungkin sholawat, yang bisa kita ulas untuk kita kaji secara linguistik pada malam hari ini. Namun sebelumnya, saya ingin mengawali dulu satu hadis yang barangkali bisa kita gunakan sebagai awal bahasan kita, kajian kita. Saya akan segera buka terlebih dahulu screen untuk mengawali pembelajaran kita. Baik. Ana saktubu lakum al-hadis al-maktub fi kitab Bulughil Maram. Saya akan tuliskan sebuah hadis yang terdapat, yang tertulis, yang tercatat dalam kitab Bulughul Maram. Qala Rasul, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Ya, qabla tarjamati hadzal hadis, nahnu nurid an nabhas hadzal hadis bahsan lugawiyan. Sebelum kita terjemahkan hadis ini, kita ingin membahas kajian linguistik terhadap hadis ini dulu ya, secara lugawi. Baik. Inna adalah harfun nasbi wa harfut taukid. Inna harfun nasbi wa harfut taukid. Dari segi amal, min haitsul amal huwa harfun nasbi. Dari segi amalnya, inna adalah huruf nasab. Wa huwa yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Wa hiya tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wa min haitsul ma'na huwa harfut taukid.
Dari segi mana inna adalah huruf taukid. Dari segi amal fungsinya secara i'rab, inna itu huruf nasab. Sedangkan secara makna inna adalah harfu taukid. Mabniyun alal fathi inna. Tsumma aula. Nah, aula ini dari segi nahwu, aula adalah ismu inna. Ismu inna. Oke. Ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif al maksurati. Isim inna mansub dan ciri nasabnya adalah fathah muqaddarah. Fathah yang dikira-kira. Dikira-kira kemana? Dikira-kira kepada alif maksur atau ya yang ada pada huruf terakhir ini. Huruf terakhir pada kata aula. Aula mudhof. Aula mudhofun. An-nasi mudhofun ilaihi. An-nasi mudhofun ilaihi majrurun. Mudhofun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, sampai sini dulu. Nah, baik. An-nasi adalah mudhof ilaih. Lalu aula adalah mudhof dari kata an-nasinya. An-nasi mudhof ilaih, aula adalah mudhofnya. Nah, sekarang kita lihat dari segi sorof. Aula ini sigot apa ini? Isim tafdil ya. Isim tafdil. Ismu tafdil. Saya tulis di bawah. Aula adalah ismu tafdil ya. Isim yang bermana komparatif atau superlatif. Bermana muqaranah, komparatif, atau afdoliyah, superlatif. Ismu tafdil. Ismu tafdil min dari kata waliyun. Oh, waliyun. Waliyun aula. Sofiyun asfa. Goniyun agna. Taqiyun atqa. Dan seterusnya. Apalagi misalnya taqiyun atqa, sofiyun asfa, dan banyak lain kata yang semisal ya. Nah, waliyun isim tafdilnya adalah aula. Waliyun mananya banyak. Nah, dalam konteks ini mananya adalah dekat atau pantas, orang yang paling pantas atau orang yang paling dekat bi. Nah, baik cukup. Nah, bi harful jar mabniun alal kasri wa domir mutakalim ya majrurun wa alamatu jarhi maaf wa domir mutakalim ya fi mahalli jarrin majrurun bi dan domir mutakalim ya dalam posisi majrur adalah majrur oleh bi. Oke ya, aulan nasibi. Oke. Terus yauma. Nah, yauma limadza futihat al-mim. Kenapa huruf mimnya dibaca fathah? Liannu dzarful zaman. Ya. Dzarfuz zaman. Mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhafun. Ya, mudhaf ya, mudhaf. Mudhafun. Al-qiyamati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih. Sudah. Nah, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati. Inna adalah huruf nasab. Mana isim innanya? Isim innanya adalah aulan nasi bi yaumal qiyamati. Satu paket. Isim inna dari kata inna dalam hadis ini sesungguhnya panjang sampai selesai. Hanya tandanya, alamatnya atau cirinya diwakili oleh aula, isim yang pertama setelah inna. Nah, setelah ada isim inna, apa berikutnya yang kita cari? Khobar inna. Aina khobaru inna? Khobaru inna adalah ini, aksaruhum. Tuh, aksaru. Dimana dummat arro? Kenapa huruf rohnya dibaca dhamma?
li'anna aksaru khobaru inna wa khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi aksaru ini secara i'rab adalah khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhafun. Tuh. Hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Domir muttasil. Mudhafun ilaihi ya, mudhafun ilaihi. Oke. Ini dari segi nahwu. Lalu aksaru dari segi sorob apa ini? Aksaru ini juga ismu tafdil. Sigotnya sigot isim tafdil. Ismu tafdil min kasir tuh. Kasirun banyak, aksaru lebih banyak. Kalau isim tafdil dimudhofkan maka mananya paling banyak. Aksaruhum isim tafdil mudhof kepada hum. Aksaru adalah isim tafdilnya dan hum adalah mudhof ilaih dari aksaru. Bapak Ibu perhatikan, apabila ada isim tafdil dimudhofkan, maka maknanya paling, superlatif, atau dalam bahasa Arabnya afdoliyah, paling utama gitu ya. Aula nasi, aula isim tafdil, mudhof kepada nasi, berarti maknanya paling. Aksaru isim tafdil dimudhofkan kepada hum, berarti aksaru juga maknanya bukan lebih banyak tetapi paling banyak. Nah, summa nastamir. Berikutnya sebentar lagi selesai dari segi kajian nahwunya dan sorofnya. Alayya, ala harful jar. Alayya harful jar mabniun. Maaf, ala harful jar mabniun ala sukun. Ala kan ianya tidak berharokat ya. Mabniun ala sukun. Wa domirul mutakallim fi mahalli jarrin majrurun bi ala, majrur oleh ala. Ini ya majrur ya. Domir mutakallim ini majrur. Nah, summa al-akhir solatan. Nah, coba tebak. Solatan ini mengapa tiba-tiba fathatain? Man ya'rif minkum. Siapa yang tahu dari Bapak Ibu? Adakah yang tahu kenapa solatan ini mansubun? Coba, adakah yang tahu? Nah, baik. Solatan ini dari segi ilmu nahwu adalah tamyizun. Tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Oh, wa alamatu nasbihi fathah zahirah. Nah, pertanyaannya bagaimana sih mengetahui tamyiz? Kita berulang kali menyebutkan mudhof ilaih, sering bertemu dengan jar majrur, sering bertemu dengan fa'il maf'ul bih dalam bahasan-bahasan kita. Tapi kita jarang menemukan bahasan tentang tamyiz. Nah, dalam kajian uslub nanti hari Minggu, insya Allah kita akan segera mendapatkan sebentar lagi tentang tamyiz. Bahasanya lebih mendetail dari bahasan tamyiz itu insya Allah akan kita sampaikan pada hari Minggu ya, insya Allah pada pelajaran uslub. Nah, tetapi pada kesempatan kali sudah kita temukan. Nah, saya akan berikan salah satu cara yang mudah-mudahan bisa menjadi panduan buat Bapak Ibu semua untuk mengenali tamyiz. Begini, apabila kita menemukan isim tafdil, saya ulangi, apabila kita menemukan isim tafdil, kemudian diikuti oleh isim nakiroh sesudahnya, maka isim nakiroh sesudahnya itu adalah tamyiz. Atau saya balik perspektifnya.
apabila kita menemukan sebuah isim nakiroh setelah isim tafdil, maka isim nakiroh itu adalah tamyiz dari isim tafdil tersebut. Nah, sekarang coba lihat kata solatan. Solatan adalah isim nakiroh. Dan solatan datang setelah isim tafdil berupa aksaru. Aksaru isim tafdilnya. Nah, maka isim nakiroh setelah isim tafdil itu adalah tamyiz. Dan tamyiz adalah mansub. Selalu mansub. Makanya, sebagai teori yang barangkali bisa menjadi pegangan buat kita semua, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, apabila kita menemukan sebuah isim nakiroh setelah ismut tafdil, maka isim nakiroh tersebut adalah tamyiz. Begitu. Makanya solatan adalah tamyiz dari kata aksaruhum. Meskipun tidak selalu setelah isim tafdil ada tamyiznya, tetapi apabila ada isim nakiroh setelah isim tafdil, maka nyari semuanya adalah tamyiz dari isim tafdil tersebut. Contoh saya berikan satu, misalnya Tidak harus berdekatan ya Ustaz. bagaimana Pak Aruf? Tidak harus berdekatan ya antara tamis dengan isim Tidak harus. tafdilnya. Tidak harus. Boleh sekaligus datang setelah isim tafdil itu. Boleh juga diberi jarak dengan kata-kata yang lain. Dihalangi oleh satu kata, dua kata, atau lebih, itu boleh. Di Al-Quran kita temukan banyak. Bisa Bapak Ibu lihat misalnya di surat Nuh ya. Itu kita temukan beberapa isim tafdil yang diikuti oleh tamiz ya. Nah, saya berikan contoh satu lagi misalnya gini. Hmm, Muhammadun afdolul anbiya'i manzilatan. Tuh. Muhammadun afdolul anbiya'i manzilatan. Coba Bapak Ibu lihat. Afdolu isim apa nih? Tafdil. Ismu tafdil. Abdil. Mudhof kepada al-anbiya'i kan? Al-anbiya'i isim kan? Al-anbiya'i isim nakirat atau isim ma'rifat? Ma'rifah. Ma'rifat. Berarti al-anbiya'i bisa jadi tamis tidak? Tidak. Tidak. Al-anbiya'i apa dong kedudukannya? Mudhof Ma- ilaih. Mudah pilih. Mudhof ilaih dari afdolu, betul tidak? Iya. Mana isim nakiroh setelah isim tafdil? Manzilatan. Tuh, manzilatan adalah isim nakiroh yang datang setelah isim tafdil berupa afdolu. Nah, makanya manzilatan adalah apa? Tamis dari kata afdolu. Abdul. Gitu. Nah, apa sih tamis itu? Dari segi makna, mana letter luck-nya? Tamis itu artinya apa ya? Membedakan. Samar. Membedakan atau menjelaskan. Membedakan. Kalau misalnya kita hanya mengatakan Muhammadun afdulul anbiya'i. Muhammad adalah nabi yang paling utama. Pikiran kita sudah cukup memahami belum? Sudah cukup memang, tapi ada yang belum selesai. Muhammad nabi yang paling utama. Oke, kita paham. Muhammad adalah nabi yang paling utama dari semua nabi yang ada. Yang lain-lain sebelum beliau. Tapi dalam hal apa? Kita belum tahu. Nah, karena belum tahu lebih utama atau paling utama dalam hal apa, maka butuh dijelaskan, butuh diuraikan, butuh didefinisikan. Lebih paling utama itu dalam hal apa? Atau dari segi apanya? Nah, untuk memberikan pengetahuan kita dalam hal apa Nabi Muhammad itu paling utama dibandingkan para nabi yang lain, maka gunakanlah tamyiz untuk membedakan, untuk menentukan segi apa yang menjadi kepaling utamaan Nabi Muhammad di atas nabi-nabi yang lain.
Makanya ada tamyiz. Nah, manzilatan ini menjelaskan dari sisi paling utamanya Rasulullah Nabi Muhammad. Muhammad adalah nabi yang paling utama. Dalam hal apa? Manzilatan, kedudukannya. Begitu. Makanya kalau orang tua saya dulu ketika mengajarkan bahasa Arab ketika kecil itu menerjemahkan tamyiz itu dengan pertanyaan apanya? Itu dengan kata apanya? Muhammad adalah nabi yang paling utama. Apanya yang paling utama gitu? Apanya? Kedudukannya gitu. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu cara untuk menemukan tamyiz dari sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Apabila ada isim nakiro setelah isim tafdil, maka isim nakiro itu adalah tamyiz bagi ismut tafdil tersebut. Nah, inilah kajian linguistik dari hadis yang sangat singkat yang insya Allah bisa kita hafalkan dengan baik. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Apa maknanya? Al-anu tarjim. Qabla al-istimra ila hadisin akhar ya. Kita terjemahkan dulu sebelum kita lanjutkan ke hadis yang lain. Kita terjemahkan dulu. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepadaku pada hari kiamat adalah aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak membaca sholawat atas diriku. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepadaku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Itu simple ya Bapak Ibu ya. Simple, alhamdulillah. Hafal tak hadis ini? Bisa dihafal tidak hadis ini? Bisa ya? Ya, Bapak sudah hafal kan? Insya Allah. Apabila belum juga insya Allah mudah dihafal. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Nah, ini bahasa nahwunya begitu, bahasa sorobnya begitu. Sekaligus juga maknanya. Sudah. Selesai bahasan pertama tentang kajian linguistik atas hadis berkenaan dengan Rasulullah dan sholawat atas beliau. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.